everybody, welcome back to Don Jensen Radio Podcast. Podcast terbaik seputar dunia F&B di Indonesia. Nomor 1 cuman Ray Jensen Radio Podcast. Check it out guys. Oke, jadi hari ini kita cuman mau ngobrol-ngobrol. Sebenarnya ini belum pernah ada ya, gue bikin konten. Kalau podcast kan proper ya, ini kita nggak proper kok Ray. Tenang aja Ray, kita bukan saingan Ray. Tapi kalau rame kita saingan Ray. Gua tiba-tiba tertarik pengen membahas sesuatu dunia yang masih relate dengan dunia pekerjaan gua, yaitu tentang perpisauan. Belakangan ini muncullah satu brand, I don't know ini udah lama atau belum. Yang pasti gue baru aja tahu ada nih satu yang namanya Kato nih. Datang nggak jualan pisau gitu. Biasa kan basic lah ya kan, sales datang ke kita tuh nawarin pisau bla bla bla. Ini enggak, ini nawarin ngebenerin pisau kita gitu. Bisa ada bisnis model kayak gini gitu loh ya kan, berarti kan jatuhnya blacksmith ya. Oke deh, anyway kita perkenalkan saja, ini dia orang the man behind di balik Kato. Welcome back. Bukan tempat gua ya, gimana dong. Welcoming ya. Oke, selamat datang di channel saya, Pak Herman. Ya, siap. Thank you banget. Hi, Chef. Apa kabar? Thank you, Chef, for having me. Sure. Ya, jadi ini Pak Herman adalah founder dari Kato. Mungkin pertama-tama perkenalkan diri dulu kali, Pak. Ya. Kato ini apa? Berawal dari apa sampai ya ada di titik ini gitu. Oke. Kato ini berawal dari hobi sebenarnya. Hobinya maksudnya apa? Dulunya suka nusuk orang atau ya? Saya tuh kolektor pisau sebenarnya. Kolektor pisau. Ya, dalam juga, artian buat masak atau berbagai macam. Ada untuk sebagai outdoor tools, masak juga iya. Oke. Pokoknya kalau ketemu pisau itu harus tajam. Intinya itu. Wah, fetishnya ngeri nih kayaknya. Iya. Kalau pisau itu tidak tajam kayaknya janggal ya. Betul, itu saya akuin betul. Jadi kita bukan namanya pisau, bukan nama pisau, sendok mendingan kita panggil ya. Kalau saya biasanya spatula, saya panggil. Spatula, iya benar. Kadang motong, ini apaan? Spatula ini bukan Betul. Tujuan utama dari pisau adalah kita harus bisa memotong satu dengan cepat, rapi, dan baik. Juga karena itu hanya bisa didapatkan dari ketajaman. Yes, itu betul. Mungkin sesuatu hal yang fakta sangat nyata ya di dalam dunia profesional kitchen. Justru orang tangannya kepotong tuh karena pisaunya nggak tajam. Betul, sangat betul. Pada saat memotong, kalau pakai pisau tajam, dia akan lebih aman justru. Karena apa? Karena dia nggak lari kan waktu Betul. memotong. Gitu. Satu, dia lebih terkontrol. Kedua, tenaga tidak perlu eksesif. Tidak terlalu banyak. Sehingga waktu pisau itu masuk ke makanan ataupun buah-buahan ataupun sayur yang mau dipotong, benda yang mau dipotong itu, dia langsung ngegigit. Cukup ditekan sedikit atau di slice. Nggak perlu dia pakai ekstra tenaga, makanan pun jadi rusak. Berarti kita bukan slicing, namanya smashing. Yes, that's Jadi, true. Betul. Freshness dari Ya, benar-benar. makanan tersebut terurai, terbuang, sehingga tidak ada sari-sarinya udah pada gone. Benar. Balik ke pertanyaan yang tadi, Pak Herman, gimana nih kok Kato sampai di titik ini nih? Ini mumpung Pak Herman, Kato nih belum diundang di Ray Jensen, jadi pertanyaan gue masih banyak. Karena kalau udah diundang sama Ray Jensen kan udah bingung mau nanya apa ya kan? Pas sebenarnya memang saya berlatar belakang itu dari disiplinnya saya itu adalah seorang metalurgis. Metalurgis itu apa nih Pak? Nih penonton mungkin nggak paham nih. Metalurgis adalah satu disiplin atau satu pekerjaan ilmu lah ya. Ilmu yang untuk memang mempelajari jenis-jenis metal. Betul. Karena memang saya berlatar belakang dari seorang pebisnis di industri juga. Untuk di metalurgis, banyak main di welding. Bukan band metal ya? Bukan. Beda lagi. Bukan band metal. Jadi untuk bekerja dengan metal itu kita harus banyak memahami juga. Contoh seperti pisau itu ada banyak sekali bahan-bahan metal yang cara treatmentnya berbeda. Bagaimana kalau kita mau menghandle satu benda yang jenisnya itu metal, kita harus paham dulu isinya itu apa. Materialnya. Berarti melingkupi bukan cuman pokoknya zat-zat benda padat yang keras semua lah ya, melingkupi semuanya ya. Betul. Besi, aluminium, semua. Apalagi sih ada baja, ya kan? Baja itu ada juga berbagai macam, ada dari baja hitam, misalkan seperti mild steel, terus timah juga dong berarti. Ya? Timah juga salah satunya, ya. Itu dari sebenarnya baja itu adalah bentuk dari chemical yang harden. Oke. Makanya setiap jenis metal itu pasti ada dengan kode seperti chemical code, yaitu Ni adalah nickel, Fe adalah besi,
baja. Jadi selalu dengan huruf besar dan huruf kecil di depannya. Oke. Jadi campuran dari pisau ini sendiri pun juga di berbagai macam jenis chemical sebenarnya. So, Jadi latar belakang di metalurgi itu termasuk di chemistry juga. Kita harus menguasai hal tersebut. Chemical yang berbentuk padat di sini. Tapi apakah dulu waktu berbisnis itu maksudnya ngurusin ngetajemin metal juga apa gimana? Enggak. Jadi kita malah lebih banyak bagaimana menyambung kedua metal yang berbeda. Lalu juga separations atau memotong metal yang baik gimana supaya metal itu secara struktur integritasnya tidak compromise atau misalkan melemahkan atau merusak bahan metal karena terlalu kena panas. Nah itu salah satunya. Apakah ada heat treatment, ya kan? Itu salah satu dari proses di metalurgi yang paling penting sebenarnya. Oke, terus sampai ada di titik kepikiran menawarkan jasa servis ini tuh gimana nih awalnya ini? Jadi pada awalnya tuh ada partner saya, dia dulunya adalah prosesor ikan. Prosesor ikan? Iya, tukang proses ikan, motong ikan. Dia senang sekali motong ikan karena dia menyatakan itu sebagai satu terapi buat dia. Kalau udah lagi stres, ikan. Ya, saya juga senang banget. Betul, tapi kalau motong ikan itu adalah satu standar dalam pemotongan yang cukup krusial kalau pisau itu harus tajam. Kalau pisau tidak tajam, ya Don Cino juga pasti tahu sendiri. Udah rusak, hancur dagingnya. Ya itu benar. Ini tiba-tiba terbentuk kepikiran sama partner nih, apa kita bikin bisnis model asap pisau ini ya? Maksudnya gimana ya? Betul. Dulu partnernya Pak Herman ini, maksudnya sudah mengerti cara mengasahnya juga? Enggak, dia justru ngerti cara motong ikan tapi nggak ngerti ngasahnya. Jadi tiap kali mau ngasah, samperin saya lempar pisau. Man, tolong bantuin dong. 1 oke, 3 masih oke, 5 gue liatin. 10 gue omelin kapan gue kerjanya. Lama-lama ngelunjak. Iya, lama ngelunjak, gila ngasam dulu. Karena untuk mengasah pisau itu yang baik itu, yang benar-benar proper ya, itu stepnya banyak sekali. Jadi bukan sekedar hanya dengan satu batu kita asah selesai pakai. That's not probably the best way. Jadi yang benar-benar proper sampai pisau itu bisa tajam sekali itu kadang-kadang harus lewatin sampai 10 dan 12 batu step. Dari grit yang kasar, batu. Grit yang kasar sampai grit yang paling halus gitu loh. Nah, cuman itu kan makan waktu. Satu pisau itu kadang-kadang bisa ada 1,5 jam, 2 jam, bahkan sampai 2,5 jam, tergantung kekerasan pisau. Ya, terus gimana? Berarti bukan bisnis yang baik dong kalau satu pisau memakan waktu. Nah, itu dia. That's a very good question, Chef. Jadi saya bilang, bro, kalau lu kasih gue pisau gini terus kapan gue kerjanya? Gue bilang, gimana deh kalau gue bikinin sistemnya karena saya latar belakang orang engineer. Jadi saya pikir, oke, yuk kita ciptakan satu sistem coba. Saya mulai melakukan banyak R&D. Akhirnya saya ciptain sistem tersebut by ourselves. Maksudnya menciptakan cara mengasah pisaunya? Cara mengasah pisaunya yang jauh lebih efektif dan lebih baik. Jadi kami mengasah dikulik sendiri itu? Iya. Jadi karena kami paham jenis metal tersebut seperti apa, bagaimana harus men-treat dia, bagaimana kita bisa bikin dia tajam tapi nggak boleh habis. Nah itu salah satu triknya. Lebih cepat berarti ya? Satu, kita shorten time dari 2,5 jam menjadi 15 menit saat ini. 2,5 jam sampai jadi 15 menit? Makanya sistem tersebut kami sedang patenkan dan kami tidak mengasah dengan batu. Kenapa kami tidak mengasah dengan batu? Kalau batu itu kan namanya kita harus ada material yang dibuang dan dikurangi, betul ya? Betul, ya. Kalau kita terlalu sering ngasah, lama-lama dikikis, ya. Betul. Sehingga kita dari metal yang mungkin bentuknya kotak seperti ini, kita harus dorong kikis sampai bentuknya segitiga matanya, betul ya? Lama-lama habis. Lama-lama habis. Dan pisau pun juga kalau kita lihat bilahnya ini makin lama makin pendek. Betul kan ya? Karena terlalu banyak dikikis kan ya? Karena batu itu lebih abrasif, jauh lebih abrasif. Jadi kami itu mengasah dengan kayu. Pakai apa? Kayu? Kayu. Kayunya ini kayu apa ini? Kayu tersebut memang sedang dalam itu proprietary-nya kami, sedang patenkan. Kenapa kami menggunakan dengan kayu? Mungkin pertanyaan lebih baik seperti itu, lebih tepat. Kenapa menggunakan kayu? Sorry, kita nanya langsung brutal ya. Langsung pengen buka dapur ya kan. Maaf ya, kita bukan podcaster ya. Memang kayu itu adalah salah satu teknologi yang terlama yang sudah banyak dilupakan oleh orang. Jadi Pak Herman ini cuma ngebalikin, kita bangkitkan lagi bahasanya. Terus saya lihat juga lurusin mata pisaunya tuh nggak pakai iron lagi ya, pakai kulit. Iya, pakai kulit. Betul. Jadi salah satu teknologi terbaik yang pada itu sudah ada dari zaman dahulu. Karena kalau kita lihat dari sejarahnya perpisauan, itu dari zaman pertama kali zaman Iron Age.
waktu pertama kali zaman besi itu pertama kali ditemukan, yang pertama digunakan adalah untuk senjata berburu, Iya, betul. untuk mencari makan, Betul. survival. Pasti kayu kalah sih. Betul. Jadi sebenarnya kayu itu nggak harus keras, Oke. tapi bagaimana kita membuat kayu itu menjadi satu media yang bisa membuat pisau itu menjadi tajam, itu salah satunya. Jadi sometimes orang berpikir, oh kayunya harus kayu yang sangat keras ya? Oh enggak, kita nggak pakai kayu keras juga. Jadi ada kayu yang keras, ada kayu yang lunak juga. Nah, jadi dari 12 step itu kita mengurangi menjadi 9 step. Reduction waktu itu udah sampai 88%, sehingga kami bisa memproduksi skala kami itu cukup besar saat ini. Satu Oke. hari bisa 300 pisau kami asah. Ini dikerjain oleh tangan manusia. Tangan-tangan Atau manusia mesin? dan semi-automations. Automation. Ya. Oke. Jadi kami semi-automated sistem ini juga. Nah, tadi kan katanya dihak patenkan nih. Ya. Berarti anak buah tahu dong udah cara enggak. ngerjainnya. Prosesnya nggak masalah. Yang lagi sedang dipatenkan adalah medianya untuk bagaimana mengasahnya. Oke. Ya. Maksudnya- Karena media itu adalah that's where the key ingredients media. Medianya berarti kayunya itu. Kayunya itu. Oke. Betul. Dan bagaimana cara membuat proses kayu tersebut? Itu dia. Masih buka lowongan ya? Jadi memang hasil asahannya itu memang kita mendapatkannya super tajam karena salah satu adalah efektivitas bagaimana, dan kedua yang lebih penting adalah dengan kayu itu temperature of waktu pengasahan itu kayu itu jauh lebih rendah daripada besi. Nah, pisau-pisau ini banyak sekali yang heat sensitive. Jadi kenapa kita harus memakai kayu? Satu, tidak menghabiskan mata pisau karena kami berani menjamin, sudah kami melakukan banyak sekali R&D. Itu 52. Tangan saya hampir hilang. Ini podcastnya ngeri-ngeri sedep nih kayaknya ya. Jadi bagaimana pekerjaan tersebut tidak menghabiskan mata pisau, itu penting sekali. Jadi kita nggak mau terima jasa tersebut. Ada orang yang mungkin terlalu antusias, mungkin gue mau ditajamkan seminggu sekali misalkan. Tapi nggak mungkin lah namanya najemin pisau nggak ada material yang terbuang dari material pisaunya, pasti ada lah. Ada. Jadi Tapi mungkin tidak sebanyak dengan menggunakan batu. Ya. Bener nggak sih? betul. Kalau ngomong 100% nggak berkurang sih nggak mungkin. Betul, itu nggak mungkin. Jadi kami meminimalisir sekali material yang Sambil makan ya? Ya siap. Pisau itu kami benar menjamin, setelah kami juga melakukan banyak R&D, itu 52 kali asah dengan quote and quote dalam setahun itu adalah seminggu sekali, 52 minggu kan ya dalam setahun. Kalau seminggu sekali diasah itu udah ekstrim banget tuh. Itu hanya berkurangnya itu hanya 0,15 mili. Nggak sampai 1 mili gitu. Ini adalah talanan yang sebenarnya kurang baik, kurang bersahabat dengan pisau sebenarnya. Wow. Oke, talanan yang terbaik adalah kayu. Tapi karena di banyak standar HACCP, itu udah nggak boleh kayu. Karena bisa karena menyimpan kalau- bakteri dan Ya, segalanya, betul. basah, lembab, berjamur dan segalanya. Right? Teflon adalah salah satu standar, tapi ini adalah musuh terbesar dari pisau salah satu. Makanya kenapa banyak yang juga menjual talanan teflon yang high class atau high end dengan harga yang sangat mahal. Dan mereka lebih soft gitu loh. Nah, which is good actually. Tapi untuk talenan, kalau dari saya sudut pandang mata saya sebagai seorang engineer, saya melihat kayu yang terbaik. Karena waktu pisau itu masuk ke dalam kayu itu, kayunya yang kalah. Ya, kayunya nembus jadi. Tembus, lewat di Tembus dalam ke duduk bawah, ya. mata pisaunya. Nah, begitu kalau kena teflon tuh not forgiving bahasanya, tidak memaafkan. Jadi matanya itu, mata pisau itu kalah mundur, lama-lama jadi begini bulat, dan Iya, itu lebih benar, cepat. Apalagi yang kalau cara motong itu bukan slicing, bukan rocking, chopping. Wah, udah selesai dah. Selesai. Ya. Selesai. Oke, dari tadi kita coba ngomongin, kita mendingan langsung tes pisaunya aja kali ya. Kita langsung coba ngetes potong aja kali ya. Ya, ini adalah salah satu media yang paling gampang tolak ukurnya untuk mengetahui pisau-pisau tajam atau tidak. Mungkin kalau enak bandinginnya sama pisau tumpul kali ya. Udah Udah nggak? tumpul. Nah, Pisau ini tumpul. salah satunya pisau yang paling sering dipakai. Banyak orang yang punya stigma di sini pisau itu harus mahal. Pisau baru itu harus tajam. mahal ya, betul. Salah satu stigma yang memang diberikan juga atau ditanamkan dari dulu. Kenapa orang jualan pisau makin mahal? Saya tidak against anybody untuk yang menjual pisau. But you'll be hated. I'm not. I hope not. I have nothing against them. Pisau mahal itu ada kelebihannya. Jadi kalau pisau mahal itu material baja itu pasti lebih tahan lama untuk tahan tajamnya, itu benar. Tapi kalau apakah yang bisa ditajam hanya pisau mahal? Oh tidak. Pisau murah pun banyak yang bisa ditajamkan. Malah cuman ketahanan tajamnya lebih Lebih nggak cepat tahan. apa lebih lama? Betul, karena bajanya tidak sekeras pisau mahal. Kalau sebelum kita mulai motong-motong ya,
katakanlah I'm a knife maker gitu. Kato bilang, sini gua asain pisaunya jadi lebih tajam. Gua bikin pisau kan otomatis, gua juga ngerti dong cara ngasah pisau. Yap. Gimana caranya you claim that you can make it sharper than mine? It's quite simple to answer in that way. Berapa banyak Anda membuang waktu dan berapa step of sharpening? Banyak orang yang menajamkan tuh, misalkan oke, tajamnya hanya sekedar untuk bisa potong kertas, fine, tajam. Apakah tajam itu apa? Excellent, licin. Jadi setiap pisau-pisau yang kami lakukan ini, yang biasa ini, kami punya satu standar, yaitu satu, mata pisaunya itu pasti mirror polish. Karena mirror polish itu adalah the best feeling when you cut, karena udah nggak ada resistan. Kalau dia masih ada hairline ataupun masih ada serat-serat bajanya, itu akan merasa seperti resistansi, kasar tarikannya. Ngeteknya gimana lu? Cukup simple. Ini kita anggap pisau tumpul. Ini mata yang sudah nggak dibilang tumpul-tumpul banget, masih cukup tajam. Cuman kita bisa tarik nih. Kalau kita tarik tuh, suaranya pun keras. Garing Kasar. ya? Iya, garing. Kadang juga kertas tebal ini udah nggak bisa kepotong lagi, dan hasil potongannya itu pasti berbulu nih kertasnya. Ya benar banget. Oke. Tapi kalau dengan pisau yang sangat tajam seperti ini, nggak ada bulunya. Shit. Kedua, kita bisa bentuk motong itu. Kalau kita udah bisa bentuk seperti ini, berarti tajam banget. Wah, ini teknik kali ini. Boleh dicoba. Coba ya. Mungkin teknik yang motong nih. Kita belum pernah kenal sebelumnya. Kita belum pernah kenal. Sambil ditarik, sambil didorong. Bisa sih. Cuman kayak Lebih kertas. mudah. Iya. Ya, betul. Jadi kalau kita bisa bentuk kertas itu sampai melengkung, dan kita tarik kemanapun dia makan, berarti itu pisau ujungnya tajam sekali. Dan licin hasilnya. Nah, chef bisa mencoba dengan pisau yang misalkan belum diasah oleh kami. Wadah, iya. Resisten. Iya sih. Dan hasilnya pun berbulu. Karena dikoyak dagingnya, bukan di slice. Iya, benar-benar. Jadi the technique of separation itu sebenarnya Ini any kind nih? ini kan, bahkan kalau chef lihat ini pisau roti sebenarnya. Hah? Pisau roti kebanyakan orang pada nggak bisa, dan biasanya habis setelah tumpul itu dibuang. Nah, pisau roti ini adalah salah satu spesialitinya kami yang bisa ditajamkan, itu memang that's quite interesting, right? Kalau pisau roti itu kan biasanya kan serrated, itu kan susah banget. Nah, itu bisa ditekuk sampai begitu seperti silet kan. Ini bukan di giniin loh. Ditarik aja. Ini Salah satu bener-bener mata. cuma satu mata ini tuh. Ya, semua matanya sama tajamnya. Jadi kami memang menciptakan juga, karena banyak sekali permintaan pada waktu pandemi ini, ibu-ibu yang pembuat sourdough itu minta pisaunya ditajamkan, karena mereka banyak yang pada waktu pandemi ini, jadi banyak kelas yang diambil oleh ibu-ibu itu, ada yang kelas masak, kelas bikin roti, terutama yang sourdough, dan itu menjadi hype sekali selama pandemi ini. Tetapi sourdough itu kan susah sekali kalau dipotong nih. Iya, benar. Luarnya keras, kadang-kadang ada yang kerasnya minta ampun, tapi dalamnya kan soft atau chewy. Nah, itu yang memang the trick. Jadi seringkali waktu kita dikasih challenge itu adalah pisaunya dikirimin, sourdough-nya dikirimin. Sampai sempat kita tuh 3 minggu makan sourdough hampir setiap hari kita cobain satu-satu. Sekalian juga misalnya kita membantu mereka juga ya untuk beli sourdough dan segalanya. Tapi di situ kita belajar bagaimana bisa memotong sourdough dengan berbagai macam kekerasan sourdough tersebut, karena setiap dari bakery ibu-ibu tersebut mempunyai satu level standar yang berbeda-beda. Kami juga ada dapat banyak telepon dari teman-teman yang ada di luar negeri, lu gimana tuh bisa ngasah pisau roti, karena biasa pisau roti tumpul buang. Ya. Nah, sekarang udah nggak perlu lagi, dan memang ini adalah our specialties gitu untuk pisau roti. Ada ya pisau yang nggak sampai 20.000 gitu. Ya, Nah, maksudnya iya dibandingin nih apa ya, basic lah ya, Victorinox misalkan. Baru beli tajam dong. boleh sebut merek gitu nih. Wah, boleh di Oh, gitu, sini siap. mah. Maksudnya Victorinox baru nih. Terkenal lah, udah pasti kan banyak chef-chef juga pasti yang pakai Victorinox, bener dong. Betul. Dibandingin sama pisau yang beli di pasar, let's say 7.000 yang tadi mungkin. Oke. Sama-sama paring knife nih. Yang 7.000 ini ditajemin, tajamnya bisa ngalahin si Victorinox ini. Saya kasih case saya satu yang paling simple.
Ini pisau bisa murah. Murah lah, 200.000 dapat 3 memurah lah. Betul. Wah, ketahan nih. Cukup tajam sih. Tajam. Dan tidak ada rambutnya dan tidak ada bulunya juga kan. Ini habis seharian dipakai tadi. Membuktikan bahwa pisau itu tidak harus mahal, tapi pisau itu harus tajam. Karena fungsi utama dari pisau adalah untuk memotong dengan baik dan menyelesaikan pekerjaan dapur itu menjadi ringan. Tuh. Intinya itu. Gak usah gaya-gayaan dah lu, kalau mirip pisau lu. Akalnya doang tajam nggak? Melipik aja kali ya? Kita randomly pick aja. Bebas. Mana ya? Ini juga tajam semua nih? Tajam itu. Paling tajam, ini semua hari ini habis dipakai semua soal tadi ya. Oh, yang paling tajam ya pisau gue yang tajam ya? Belum dipakai pisau gue ya? Nah, mau buka pisau lo? Iya, Boleh. Nah, lo ambil pisau favorit lo aja. Ini lah. Nah, ini setiap kali kita send it to our customer, itu selalu kita wrap karena kita menjaga matanya. Hati-hati, tajam banget sih. Aduh, gua sampai nyut-nyutan. Need help? Yes, please. Ini fun fact juga nih, ini kedua kalinya pisau gue ditajamin sama Kato. Yang pertama sempat mau gores lengannya Bapak Herman ini, bener ya? Betul. Terutama ini pisau ini sebenarnya. Sampai 4 jahitan. Victorinox ya? Kayaknya yang Victorinox. Bukan, Swilling yang ini. Oh, Zwilling? Yes. Nah, ini setiap ujung-ujungnya Ini lukanya masih ada nih. 4 jahitan. 4 jahitan. Aduh. Jadi setiap ujung-ujung itu kita selalu protect kalau kita kasih ke klien. Karena ini adalah bagian yang tertajam ujung-ujungnya supaya nggak poking ya atau kena ke tangan klien di sini. Nanti kita copot aja. Silakan chef. Kalau mau coba yang cukup simple gini aja nih. Kita tes seberapa ketajam, cari sensasi nih. Gimana? Kita jatuhin tomat aja kali ya. Begini. Oke, kita jatuhin aja ya. Ini tomat kalau nggak tajam dia lompat keluar nih, bounce. Oke. Kalau tajam dia terlepas 2. Shit. Cuma dijatuhin dong. Dan clean cut. Yap. Tomatnya nggak gerak ya. Beban gravitasi nih. Shit. Demen ya ngeliatnya sih ya. Megangnya juga demen ya bisa kalau udah tajam gini ya. Makanya kenapa kapasitas kami bisa cukup tinggi dan kami akan terus increase kapasitas kami untuk serving the market actually. Karena banyak antusiasme dari restoran, penggiat restoran, hotel, chef, terutama yang antusias untuk masak. Karena dalam memasak itu yang paling berat itu adalah prep-nya. Ya, betul. Satu prep, habis itu cleaning kan ya. Ngebersih-bersih dapur itu salah satu. Masak itu adalah hal yang termudah sebenarnya. Masak itu. Nah, bahannya siap. betul. Preparation itu yang paling makan waktu paling banyak dan paling banyak effortnya. Betul. Nah, terutama adalah bagian persiapannya itu memotong. Nah, kalau udah makanannya banyak yang harus disiapin, pisaunya tumpul, kayaknya tuh bisa sambit-sambitan piring di dapur tuh kayak itu. Jadi wortel carrot bisa setipis ini. Yap. Nih, bisa lebih tipis nih, bisa lebih tipis. Keluar ya. Shit. Cuma ditekan dong ya, chef. Iya. Ini udah paling tipis nih. Carrot langsung soft banget. Oke, nggak ada resistennya karena dia satu material yang cukup keras ya dalam sayur-sayuran ya. Seseorang yang memakai pisau tajam itu cara memotongnya pasti akan berubah juga. Satu, lebih kontrol. Kedua, effortless. Jadi mengurangi tenaga yang dipakai. Ketiga, lebih nggak capek dalam prepare karena segala itu dikerjakan dengan cepat, rapi. Kedua, hasil makanan pun lebih fresh, udah pasti. Ketiga, lebih nggak banyak waste. Jadi kalau bagi penggiat kuliner, cost saving itu cost yang terbesar adalah satunya dari food waste, dari prep. Iya, itu benar. Dan itu yang paling susah dikontrol. Kenapa? Motong daging, trimming daging, fatnya itu atau misalkan silver skinnya itu, kalau mau mudah ya potong daging ya sebenarnya. Iya. Antara silver skin dengan si daging itu yang paling tersulit gitu loh. Nah jadi dengan pisau tajam itu akan cepat sekali gitu loh. Gila, ini sih bener-bener bisa satu kali movement doang sih. Ya, terkontrol. Ini nggak perlu berapa kali gitu. Betul. Biasanya kan kita kalau mau turn
turnip gitu kan? Iya. Mandek di tengah Di kan? tengah, Ya. betul. Bingung nih, kita mesti ganti trajektori tangan kita, angle-nya atau tenaga. Iya, Salah satu betul, jari betul. ini dikasih pressure lebih lagi untuk mengontrol. Kalau ini kita one go aja, maksudnya sure in, udah. Bener. Jadi kalau Chinese knife apa? Dia ada motong tuh. Oh ya, diginin doang ya. Dia pakai jempol gitu. Pakai jempol tangannya. Betul. Betul. Kayaknya bisa membantu nih. Bisa, sangat bisa. Cuman kayak jangan pakai wortel kali ya, takut ntar antara tangan dan wortel nggak tahu bedanya ntar. Tes. Modal Tes, nekat. siap. Gue juga pengen ngilu rasanya. Geledak. Kita coba satu hal yang cukup menarik dari wortel sebenarnya. Ini pernah saya lakukan pada zaman dulu. Saya slice wortel tanpa saya pegang wortelnya. Kalau pisau nggak tajam nggak bakalan bisa. That's true. Ini kalah, bukan wortel aja. Kalau kita nggak pegang kayaknya susah lah. Iya, betul. Iya. Karena wortel adalah salah satu yang paling resisten untuk Iya, dipotong karena iya, dia iya. punya seratnya itu kan segaris semuanya gitu kan. benar. Jadi kita harus lawan akar seratnya semua seperti potong bambu. Ini gue disclaimer dulu ya, gue nggak dibayar apapun. Ini Kato datang ke sini walaupun terkesan hard selling, tapi bener-bener nggak ada yang dibayar di sini, ya Pak. Ya. Gue nggak dibayar sama sekali. Thank you chef. Yes, ini bener-bener karena ya cuman bener-bener amazed lah gitu loh. Apa what you've done gitu. And Thank you, what Chef. you do. Karena kami ingin membantu kitchen's problem. Oke. Karena yang pertama saya lihat kitchen's problem dari prep-nya begitu lama, orang-orang itu pada emosian. Jadi kita cari tahu gitu loh. Karena saya tadi salah satu pelaku dan partner saya adalah salah satu pelaku yang di dapur juga, salah satunya prosesi ikan yang paling sulit sebenarnya. Oke. Nah, jadi saya tanya kenapa sih orang-orang dapur pada emosian mulu? Gue sering denger tuh panci terbang, piring terbang, centong terbang. Dilihat kalau emosi di prep gitu banyak, kalau pisaunya tumpul gimana nggak emosi? Iya. Motong bisa sampai pada kram tangan, besokannya pada koyoan katanya gitu kan. Nah, saya pikir berarti pisau dong ujungnya dong. Ya syaratnya itu udah kuduk pisau pada gompal lah, pada tumpul lah, pada patah ujungnya. Jadi saya bilang, oke, this is a problem. Saya bilang, bagaimana kalau kita bisa bantu ini dulu gitu. Jadi memang tujuan awalnya how to help kitchen's problem dari salah satunya prep gitu loh. Betul. Jadi dari situ kita akhirnya mulai banyak dikenal oleh teman-teman. Wah, this is when we doing things ya kita juga memang we want to be excellent ya. Gitu. Jadi kalau mau lakukan sesuatu jangan setengah-setengah gitu loh. Benar. Ya, kalau nggak excellent nggak mungkin sampai masuk Instagram story-nya Regenson lah. Oh gitu ya? Oh, gue aja nggak tahu tuh, masa sih? Oke. Berarti jawaban yang tadi juga menjawab visi misinya Kato lah ya. Salah satunya itu ya. Menjawab visi misinya Kato ke depannya. And next ada project, maksudnya di luar yang menawarkan service sharpening knife. Ada project apalagi nggak kira-kira ke depannya Kato mungkin bikin pisau at the end Oke. untuk jualan atau gimana? Yeah, that's a lot of question I have been asked sih by many people. Bapak jualan pisau nggak? Nggak. Kami punya satu filosofi yang sangat strict. Kita nggak akan pernah jual pisau. Kenapa? Visi misi kami adalah bagaimana how you can preserve your knife for the longest time. Bagaimana Anda bisa menggunakan pisau Anda selama mungkin. Jadi dengan asahan yang tidak habis matanya, ya kan, bilahnya maksudnya karena kebanyakan diasah oleh batu, tapi pisaunya akan bentuknya seperti ini terus mungkin selama 5-6 tahun bahkan 10 tahun bisa diturunin ke anak dan cucu bahkan, gitu kan. Tapi selalu berfungsi dan berjasa karena kami percaya, jujur aja nih Chef, lu punya pisau 5-10, let's say, pisau favorit cuma 2, nggak lebih dari 2, setuju? Yang selalu lu pegang dan jadi favorit, yang lain tuh banyak kan? Betul kan? Ini sama Victorino. Ya. Betul kan? Dan ini gue akan tanyakan sama semua chef, dan semua chef aja cuma 2, nggak lebih dari 2. Karena gue sendiri juga sama. Padahal gue punya pisau yang lebih mahal. Iya. Gue punya pisau yang lebih mahal, tapi gue lebih sering pakai 2 isi. Gue punya hampir 70 pisau di rumah. Gue tuh kolektor, tapi yang gue paling pakai cuma 2.
cuman seneng belinya doang, tapi begitu pakai, karena ini ada personal attachment, yang mana yang udah gue suka yang akan gue pakai ini terus. Betul. Dan ini nggak boleh dipegang sama orang lain gitu. Oh, kalau saya masih boleh dipegang orang lain. Oh gitu ya? Boleh. Yang satu lagi yang barusan kompal, Ya. itu nggak pernah dipegang orang lain. Oke, Iya. siap. Nah, malah nggak pernah dipegang orang lain, dia begitu tuh. Ya. Banyak adatnya ya. Iya, mantap banget. Kali dipakai kompal, beli mahal. Jadi itu menjawab pisau mahal nggak menjamin ya. Ya cuman nggak bisa disesali. Nggak bisa sesali. Sometimes learning curve itu harus dilewati. Iya, nggak bisa disesali beli pisau mahal. Ya. Jadi gua ngeledek ke teman-teman semua juga bukan, gua ngeledek ke diri gua sendiri juga sebenarnya. Gua beli pisau mahal-mahal tapi nggak guna gitu. Kalau nanti kurang tajam, ya kita mungkin bisa menawarkan solusinya ke kantor, ya kan? Siap. Kami siap membantu dan kami juga berteman sama semua pembuat pisau, malah seharusnya menjadi teman yang baik karena Betul. pisau-pisau yang dibuat itu kalau tajamnya nggak excellent, sayang juga kan. Iya. Malah bisa jadi add value gitu loh. Jadi kami berteman dengan semua pembuat pisau, pemakai pisau, gitu. Bahkan penjual pisau. We're not against anyone. Well, thank you banget Pak Herman udah Thank you, Chef. mau diajak ngobrol. Terima kasih sudah membantu saya juga dan mungkin teman-teman chef lainnya. Thank you. Yang sudah merasa sangat terbantu, pisaunya sudah menjadi tajam. Pisau yang udah rusak parah jadi bener lagi. Yep. Karena kemarin saya sempat lihat tuh dikasih unjuk punyanya Chef Bung Gede. Ya, Udah parah banget. salah satunya. Ya itu wah gila, jadi balik normal lagi itu sih gokil sih. Bahkan tajamnya juga gokil. Kita berusaha untuk menyelamatkan semua pisau-pisau yang ada. Kalau bisa jangan dibuang, sayang. Oke, thank you banget Pak Thank Herman you. udah datang. Sukses terus buat Kato juga. Thank you, Chef. For you guys, kalau Yeah. just have a look to Kato Knife ya. Ya, kato.knives in our IG ya. Ya, kato.knife ya di Instagram. Have a look, check the Instagram, what's inside in their content, and yeah, you might get something or at least you learn something lah. I hope so. Dan thank you juga buat Pak Steven meminjamkan kita tempatnya untuk syuting dan untuk saya nge-prep apa. Walaupun oh ya, happy birthday juga buat Ya, Pak Steven. happy ulang birthday, tahun hari ini. Pak Steven. Oh, by the way, Mas Rada juga sudah menjadi dealer kami. Oh, Officially untuk di Kato. Jadi, that's why lagi ya. itu di booth-nya Mas Rada ya. Betul. Nanti di Sun kan ada Sial Interfood nih, Ya, ya kan? Ada Ya. juga dong di sana. ada. Nanti Mas Rada kita akan bekerja sama. Mereka menjadi salah satu dealer kami. Nah, soon kita juga akan buka di berbagai macam cabang Mas Rada. Ada di Bali, Surabaya, Bandung, Balikpapan, Makassar. Jadi kita bisa serving. Akan ada drop off point di situ juga. Jujur kemarin kita juga ada sempat di salah satu konten kami bikin tuna, potong tuna, bluefin, satu loin aja. Buset. Setengah mati. Aduh. Mendingan kita taruh deh. Cantik. Ya, itu Aduh. Anyway, thank you banget. Thank you. Thank you guys for having us, and I'll see you in the next video.